Bapa Surgawi, pada saat ini bawa kami untuk melihat akan setiap pekerjaan-Mu, karya-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua pada pagi hari ini, ketika firman-Mu boleh kami dengarkan, biarkanlah sungguh-sungguh hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami, sehingga hati pikiran kami boleh dikuasai akan Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami secara langsung. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama di hari ini kita akan menyimak satu bagian kebenaran daripada firman Tuhan, yakni tema daripada buah roh. Salah satunya ialah kesabaran. Jadi salah satu bagian daripada buah roh adalah kesabaran, dan saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Boleh dibantu untuk LCD-nya. Baiklah, kita akan membaca Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga 23, berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang disampaikan oleh Paulus di dalam Galatia pasal kelima adalah satu bentuk tunggal Bapak Ibu Saudara. Meskipun saat ini kita menyimak khotbah secara topikal dengan beberapa bagian daripada buah roh ini, dan hari ini kita masuk ke bagian kesabaran. Dan sambil slide-nya akan ditampilkan bagi Bapak Ibu Saudara. Di tangan saya bawa buah. Bisa tebak ya ini buah apa ya? Ini buah pir, Bapak Ibu Saudara, kalau terlalu jauh gitu nggak kelihatan. Ini adalah buah pir, buah yang pasti familiar di dalam kehidupan kita, dan secara khusus mendekati masa-masa Imlek biasanya buah ini mulai dipersiapkan. Meskipun di dalam kultur Indonesia buah pir ini tidak selalu muncul atau tidak familiar. Yang biasanya muncul di tahun raya Imlek itu adalah buah jeruk Bali, benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Jeruk Bali atau buah oren atau buah apel yang ditempeli kertas warna merah, ada tulisannya Fu, ada tulisannya keberuntungan, dan tulisan yang lain-lain. Tapi buah pir ini sendiri di Tiongkok sana sering dipersiapkan juga jadi salah satu bagian hiasan ketika hari Imlek itu kita rayakan bersama-sama. Dan buah pir ini bahasa Mandarinnya kalau saya nggak salah lafalnya itu li, betul ya? Mungkin jemaat yang terbiasa menggunakan bahasa Mandarin melafalkannya lebih baik daripada saya. Dan buah li ini atau buah pir ini sering jadi metafora atau penggambaran tentang cinta yang tulus, cinta yang murni, dan juga menggambarkan tentang pengorbanan. Jadi buah li ini adalah simbol daripada cinta yang tulus, penuh dengan pengorbanan dan cinta yang murni. Namun Bapak Ibu Saudara, paradoksnya dalam bahasa Mandarin juga kata yang sama kedengaran persis dengan buah pir ini adalah li, perceraian atau perpisahan. Jadi ada li, buah pir yang menggambarkan tentang cinta yang murni, cinta yang tulus. Tapi sekaligus juga dalam bahasa Mandarin ada kata li yang artinya itu perpisahan atau perceraian. Jadi paradoks atau penggambaran daripada cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang penuh pengorbanan itu bisa salah ketika jadi li atau perpisahan atau perceraian. Dan kata pisah atau kata cerai itu sendiri
merupakan sebuah bentuk tindakan dari ketiadaan dari sabar. Bapak Ibu mohon maaf sebentar ya, saya matiin dulu yang di sini ya, karena kedap-kedip. Terima kasih sudah bersabar bersama dengan saya. Jadi ini yang kita pelajari sama-sama. Jadi li yang mewakili cinta murni, sekaligus ada kata li yang menggambarkan tentang perpisahan atau perceraian dan mewakilkan akan kata ketiadaan sabar itu sendiri. Jadi cinta kalau nggak sabar pasti pengen cepat-cepat pisah, betul ya? Dengar istri ngomel-ngomel, dengar suami ngeluh-ngeluh, konflik melulu. Jadi kalau cinta itu tidak teruji, cinta itu nggak murni, cinta itu nggak ada pengorbanannya, nggak sabar, maka cinta itu akan berpisah. Jadi itu li yang buruk. Nah Bapak Ibu, oleh karena kita mencoba menggunakan kata peer ini, saya mau mengajak kita hari ini juga belajar tentang buah roh kesabaran ini, buah roh bagian kesabaran ini dengan akronim peer. Buah peer gitu ya. Bagian yang pertama saya mau ajak kita masuk ke bagian passion, yakni kesabaran itu sendiri. Dalam bahasa aslinya penggunaan katanya adalah makotomia. Artinya apa? Artinya panjang sabar. Jadi kalau kita tahu ada yang suka marah-marah dan muncul istilah sumbu pendek. Nah ini sumbunya panjang. Jadi kalau ke-trigger atau kesulut sama istri yang ngomel-ngomel, anak yang berontak, anak yang gak mau dengar-dengaran, orang yang ngejekin, orang yang suka cari masalah, kesulut. Nah ini sumbunya panjang, gak langsung merespon, gak langsung emosi. Tapi kalau gak sabar kan, sumbunya pendek. Baru disulut, baru diliatin, langsung kesulut, langsung gimana? Ngapain lu liat-liat gua? Nah, itu sumbunya pendek. Tapi makotomia ini sumbunya panjang, panjang sabar. Dan ini merupakan kemampuan untuk menahan emosi, mengatur emosi, tidak cepat marah, meskipun ada dalam tekanan atau kesulitan. Nah ini hubungannya dengan karakter Allah, karena kita sedang ngomongin tentang buah roh. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia berdosa. Bukan kualitas manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi ini adalah kualitas ilahi yang hadir di dalam diri manusia lewat kehadiran daripada Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu disebut sebagai buah roh. Kita bisa melihat contohnya di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, yakni tentang bagaimana Allah terus mengasihi manusia. Meskipun manusia jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi Allah panjang sabar, angkat, pertobatkan. Kemudian manusia jatuh lagi, Allah panggil lagi, Allah rangkul lagi, Allah bawa lagi ke dalam pertobatan. Jatuh lagi ke dalam dosa, Allah terus menunjukkan kasih-Nya. Itu panjang sabarnya Allah, Bapak Ibu Saudara. Kualitas ilahi bukan karena hasil manusia yang nggak apa-apa, sekali ini nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Bukan, tetapi ini adalah tentang bagaimana Allah bekerja di dalam diri manusia itu sendiri. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah menyampaikan tentang aksara Mandarin tentang kesabaran ini sendiri, yakni kata renai. Nanti tolong ya jemaat-jemaat yang memang fasih Mandarin boleh memperbaiki pelafalannya. Kata sabar ini terdiri dari kata ren dan juga nai. Kata rennya sendiri itu juga terdiri dari beberapa kata Mandarin yang lain atau aksara Mandarin yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sini, kata rennya ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi kata ren ini diwakili dengan 2 kata lain, yakni ren yang berarti pisau, di atasnya ini ren yang di atas ini pisau, yang di bawahnya ini sin, hati. Jadi kata ren ini pisau dan hati, pisau di atas hati. Jadi kalau kita ngomongin kesabaran itu digambarkan seperti pisau yang menancap
di atas hati. Jadi kesabaran ini adalah tentang bagaimana seseorang itu bertahan, mengendalikan diri, menahan rasa sakit atau tekanan di dalam hatinya. Jadi kata Mandarin Ren ini menggambarkan dengan sangat presisi tentang kesabaran itu sendiri, yakni tentang bagaimana seseorang itu mengendalikan emosinya terhadap rasa sakit yang menyesakkan di dalam hatinya. Dan seorang yang bernama Mahatma Gandhi ngomong seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan kesabaran berarti kehilangan pertempuran, kalah di dalam pertempuran. Karena memang kesabaran itu adalah sebuah battle, sebuah peperangan dari seorang anak Tuhan terhadap godaan-godaan, misalnya orang yang ngejekin, atau pasangan yang suka ngajakin berantem, baru pulang kerja sudah diomelin, atau sama anak yang dinasehatin gak pernah mau dengar, atau orang tua yang keras kepalanya luar biasa. Jadi ini adalah tentang peperangan kita dengan apa yang sedang menggoncang emosi kita atau menggodai emosi kita. Ketahanan menghadapi rasa sakit ini kita bisa lihat contohnya di dalam Alkitab itu, misalnya ketika Hana yang tidak bisa punya anak itu diledekin terus sama madunya Penina. Meskipun Elkana sudah menunjukkan kasihnya kepada Hana dengan begitu luar biasa, tidak mengapa bahwa Hana itu tidak bisa punya anak, tetapi Hana itu begitu sakit hatinya, begitu merananya dia berdoa terus menerus supaya Allah menunjukkan kasih-Nya. Penantian yang begitu panjang, penantian yang terus juga mendapatkan tekanan dari madu, yakni Penina, yang terus mengejek dia oleh karena Penina terus dapat anak. Dan demikianlah Hana itu menunjukkan kesabarannya bukan hanya tentang bagaimana dia menahan rasa sakit hati yang Tuhan izinkan dia alami lewat Penina, tetapi juga kesabaran menantikan akan jawaban Tuhan. Jadi meskipun kata dari makotomia ini adalah tentang ketahanan daripada rasa sakit hati, tapi kita juga bisa aplikasikan ketahanan untuk menunggu, mengendalikan diri kita untuk menunggu lebih panjang, bersabar menantikan akan jawaban Tuhan. Setelah bagian yang pertama yakni passion, kita masuk bagian yang kedua yakni endurance. Endurance atau enduring, kita bertahan bagaimana di tengah-tengah kesesakan, bagaimana di tengah-tengah akan ketidaknyamanan itu tetap bertahan. Jadi meskipun hatinya itu tertancap oleh pisau, rasa sakit yang tidak nyaman itu tetap ada, tapi bagaimana seorang yang sabar itu dapat tetap bertahan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita perlu menyadari bahwa sumber daripada kesabaran itu bukan tentang seberapa kuat kita, seberapa jago kita untuk menepis omongan orang, seberapa jago kita untuk tidak memikirkan apa yang membuat kita sakit hati. Bukan. Tetapi ini adalah tentang sumbernya, yakni Allah kita. Manusia berdosa tidak punya kemampuan secara natural untuk bisa bersabar. Kesabaran adalah kekuatan untuk bertahan dalam masa sulit tanpa kehilangan iman. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dalam catatan Alkitab kita ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga gagal menunjukkan kesabarannya. Kita kenal Musa, dia pernah jatuh dalam emosi amarahnya ketika dia melihat prajurit Mesir menganiaya orang-orang Israel pada saat itu yang adalah budak. Padahal Musa ini adalah seorang yang lembut hatinya, setelah diproses oleh Tuhan begitu panjang bertahun-tahun. Saat itu di akhir perjalanan iman untuk masuk ke tanah perjanjian dengan tuntunan Tuhan, Musa juga gagal di sana. Oleh karena Tuhan bilang ketoklah batu itu, jangan Musa pada saat itu emosi oleh karena bangsa Israel. Dia pukul batu itu, dia kalah dengan emosinya.
Kita tahu bahwa ada begitu banyak juga catatan-catatan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu bahwa ada catatan Alkitab tentang tokoh daripada Alkitab yang menunjukkan ketahanan yang begitu luar biasa terhadap apa yang dia alami. Kita bisa melihat di situ ada Yusuf yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dimasukkannya dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, dan ketika dia dijual sebagai budak, dia dipenjarakan oleh karena fitnah, dan di dalam penjara dia dilupakan oleh orang-orang yang dia bantu lewat tafsiran mimpinya. Begitu banyak kejadian-kejadian pahit yang dia alami, tetapi ketika dia melihat akan cara kerja Allah yang menuntun dia membawa hidupnya untuk jadi orang kedua di Mesir, dia tidak menunjukkan balas dendam, amarah, kekecewaannya kepada keluarganya. Ketika keluarganya mengalami kelaparan dan ketika keluarganya datang ke tanah Mesir untuk mencari penghidupan, dia menyambut saudara-saudaranya. Dia juga merangkul saudara-saudaranya yang pernah membuang dia, yang pernah menjual dia sebagai budak, yang pernah menyengsarakan hidupnya. Jadi perjalanan panjang yang begitu luar biasa yang dialami oleh Yusuf tidak membuat dia menjadi pribadi yang pahit, tetapi justru membuat dia jadi pribadi yang bisa menunjukkan anugerah Allah dengan begitu besar, yakni pengampunan. Jadi ketahanan ini ada satu bagian yang sangat penting di dalam kesabaran. Kita kembali ke aksara Mandarin daripada kata sabar itu sendiri di bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah nine. Artinya daya tahan, ketekunan. Dan karakter ini menggambarkan kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Jadi satu kondisi yang begitu sulit, satu kondisi yang tidak menyenangkan, ternyata itu tidak membuat Yusuf jadi pribadi yang pahit dan penuh dendam. Tetapi justru bisa membentuk dia, menolong dia untuk melihat akan karya Allah yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Kombinasi daripada kata renai ini menekankan kemampuan seseorang untuk bertahan dengan tenang meskipun berada dalam tantangan yang berat. Tantangan yang berat itu tidak membuat dia jadi babak belur, tetapi justru membentuk dia jadi pribadi yang makin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan kata ini sesuai dengan bahasa Latinnya, yakni patinitia, yang berarti kemampuan untuk menanggung derita atau bertahan lebih lama. Jadi ini tentang ketahanan, bagaimana terus merasakan sakit itu tetapi tetap juga dapat melihat bahwa itu adalah proses yang Allah sedang kerjakan. Kesabaran ini sendiri Bapak Ibu Saudara, bagian ketiganya adalah aktif. Aktif dalam hal apa? Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, di situ dikatakan kasih itu sabar. Dan sebagaimana kesabaran itu adalah sesuatu yang perlu menunjukkan kasih itu sendiri. Sabaran bentuk kasih yang aktif, yang mengerti, mendengar, dan menahan diri. Sekaligus aktif menunjukkan pengharapan iman bahwa Allah sedang bekerja dalam pribadi tersebut. Dan juga sedang bekerja di dalam keadaannya. Allah aktif menunjukkan kasih-Nya kepada manusia meskipun manusia jatuh ke dalam dosa. Dari Kejadian kita melihat bagaimana Allah mendatangi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Allah menghampiri manusia, mengadakan perjanjian, dan kemudian Allah menginginkan manusia meresponinya supaya ada buah pertobatan yang terjadi di sana. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa manusia telah terdistorsi oleh dosa dan senantiasa rapuh dengan segala kelemahannya. Dan bolak-balik jatuh ke dalam dosa, bolak-balik melakukan hal yang sama, bolak-balik menyakiti hati Allah. Tetapi Allah tetap sabar, Allah tetap aktif menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan akan anugerahnya supaya ada buah pertobatan yang hadir di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kesabaran, kesabaran itu bukan sesuatu yang pasif. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat, dia kok bisa hebat ya sabar, meskipun diejek oleh anggota keluarganya yang lain, dia masih tetap bisa keluarin jurus, ya sudahlah. Bapak Ibu Saudara, itu bukan sabar yang matang, bukan sabar yang dewasa. Sabar yang demikian itu
kerap kali muncul karena kelemahan, tidak bisa membalas, kelemahan tidak bisa menunjukkan pikirannya, tidak bisa menyampaikan perasaannya. Meskipun itu adalah sebuah kesabaran. Tetapi kesabaran yang mau kita bahas hari ini adalah kesabaran yang aktif. Yang meskipun kita tahu anak-anak kita itu luar biasa bandelnya, kita tetap sabar mendidik dan menunjukkan kasih supaya ada buah pertobatannya, supaya ada hasil daripada kesabaran yang kita tunjukkan. Ini bukan tentang kita cuma berdiam diri, ya udah. Padahal istri sudah teriak, "Pa, itu anakmu." Giliran yang kayak gini aja, anakmu ya, bukan anak kita gitu kan ya. Seringkali kan begitu. "Ma, itu anakmu, didik yang benar." Atau "itu tuh mamamu." Padahal mertuanya juga. "Itu tuh saudaramu." Jadi kasih yang ditunjukkan adalah bagian daripada kesabaran yang perlu kita sadari bahwa di sana Allah sedang bekerja. Lewat siapa? Lewat pribadi kita yang menunjukkan kesabaran itu. Supaya lewat kita, pribadi-pribadi yang mungkin sedang berkonflik dengan kita, pribadi-pribadi yang mungkin sedang menindas kita, pribadi-pribadi yang mungkin saat ini sedang menyakiti hati kita, mereka boleh melihat bahwa ada anugerah Allah yang begitu besar melingkupi kita, sehingga kita diberikan satu kemampuan untuk bertahan, satu kemampuan untuk tetap bisa mengasihi meskipun dilukai, tetap menunjukkan kasih meskipun kerap kali disakiti. Jadi ini adalah kesabaran yang Tuhan inginkan hadir di dalam diri kita, aktif. Karena kesabaran ini juga merupakan respon daripada iman kita untuk melihat bahwa Tuhan pun sedang bekerja. Bekerja untuk memberikan pertobatan kepada pribadi tersebut lewat siapa? Ya lewat kita. Kemudian sehingga pada bagian akhir kita bisa melihat bahwa akan ada buah yang kita tuai dari kesabaran yang kita tunjukkan. Galatia 6 ayat yang ke-9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang ditentukan kita akan menuai jika kita tidak menyerah." Jadi kesabaran itu adalah tentang bertahan dan tidak menyerah. Bagaimana kita terus menunjukkan kasih Allah meskipun tidak menyenangkan buat kita. Bagaimana kita terus menunjukkan diri kita adalah anak-anak Allah yang terus mengampuni. Allah katakan berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Terus menerus mengampuni. Terus menerus mengampuni anakmu yang terus bikin masalah. Terus mengampuni istrimu yang terus mungkin menyakiti hatimu dengan perkataannya yang mematikan semua harga dirimu, yang ngoceh terus meskipun kamu sudah kerja keras begitu luar biasa, tetapi tidak ada penghargaan di sana. Atau mungkin suami yang terus bolak-balik jatuh ke dalam dosa-dosanya. Mungkin di situ ada mabok-mabokan, mungkin di situ ada judi, mungkin di situ ada perselingkuhan. Tetapi engkau masih dapat melihat bahwa Tuhan minta engkau untuk menunjukkan kasih. Bahwa Tuhan meminta engkau untuk tetap sabar menunjukkan anugerah Allah kepada pribadi-pribadi tersebut. Percaya, penuh iman, menunggu waktunya Tuhan, bahwa satu waktu Tuhan akan menghadirkan pertobatan bagi pribadi tersebut. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah video singkat iklan. Ini iklan dalam bahasa Kanton, tapi ada terjemahan bahasa Inggrisnya, tapi juga cukup sederhana untuk disimak meskipun tidak memahami akan bahasanya. Jadi saya persilakan untuk diputarkan. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared.
to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Family is forever. Bapak Ibu Saudara, melalui iklan ini kita belajar cinta, kasih, kesabaran dari seorang bapak kepada anak yang meskipun kita saksikan begitu memberontaknya. Kasih, kesabaran adalah tentang bagaimana kita membawa orang untuk melihat anugerah Allah. Menuntun langkah orang-orang yang mungkin mendatangkan sakit hati di dalam diri kita, supaya mereka juga dapat melihat anugerah daripada kasih Allah. Buah pir yang menggambarkan tentang cinta, kasih, murni. Mari kita lihat juga kesabaran yang Tuhan juga ingin hadirkan di dalam diri kita, juga adalah yang demikian, yang boleh menunjukkan kasih, kemurnian itu dan daya tahan, supaya jangan sampai kita jadi yang tidak punya kesabaran, yang dapat memisahkan, yang dapat menceraikan akan relasi yang sebenarnya Tuhan ingin kita makin hari makin pulihkan, makin hari makin kuat. Mari saja kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Nelson Mandela berbicara, aku belajar bahwa keberanian bukanlah tentang ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atasnya. Orang pemberani bukan yang tidak merasa takut, tetapi yang mengalahkan rasa takut dengan kesabarannya. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan peran kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Engkau yang paling tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin ada konflik antara anak dan orang tua, atau konflik antar pasangan suami istri, atau konflik anggota saudara satu dengan yang lain, atau mungkin konflik dengan orang-orang, sahabat-sahabat yang mungkin pernah dekat dengan kami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan. Dan pada saat ini, ketika firman-Mu mengajarkan kami tentang kesabaran, biarkanlah kami juga boleh meresponi dengan penuh iman akan satu kuasa di dalam diri kami, yakni kuasa Roh Kudus, yang memampukan kami untuk boleh menghadirkan kasih Allah, anugerah Allah, menahan rasa sakit yang kami alami mungkin lewat perkataan dari pasangan kami, orang tua kami, anak kami, ataupun orang-orang yang berkonflik dengan kami. Biarkan kami boleh tetap bertahan dengan rasa sakit itu sambil menunjukkan kasih Allah, supaya kami boleh melihat bahwa Allah masih terus bekerja
Dan Allah ingin kami jadi penuntun-penuntun langkah bagi mereka untuk melihat juga anugerah Allah yang pertama-tama sudah dilimpahkan di dalam hidup kami. Allah yang penuh dengan kesabaran, yang terus mengampuni akan dosa pelanggaran kami. Ini kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami boleh belajar untuk bersabar. Sebab kami tahu ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus menunjukkan cinta kasih Allah. Meskipun kami disakiti, meskipun ada begitu banyak hal yang mencobak-cabik akan hati kami, tetapi kami tetap melihat Allah sedang bekerja. Ini doa kami, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.